Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 121. Penjaga keamanan dipukuli. Semua penjual ketakutan, dan Wu Jinseng, orang yang memulai masalah, sangat ketakutan sehingga dia mundur. Ayo pergi. Lian berkata pada Natasha. Bertemu dengan teman lama di luar negeri pada awalnya merupakan hal yang membahagiakan, namun Lian tidak ingin bertemu Wu Jinseng lagi dan khawatir dia akan kehilangan kendali emosinya dan memukuli teman sekelas lamanya. Tunggu sebentar, ayo kita lunasi tagihannya. Natasha tampak sangat tenang, berjalan ke arah penjual yang ketakutan, menyerahkan kartu bank dan berkata, ayo kita lunasi tagihannya. Oh, oke. Penjual itu tidak berani ragu sama sekali sekarang. Dia mengambil kartu bank dan berlari ke konter dengan gemetar. Saya harus mengatakan bahwa mekanisme coping di mall sudah relatif matang. Penjaga keamanan di sini dipukuli, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari selusin penjaga keamanan menyerbu masuk, salah satunya adalah kapten keamanan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Teriak kapten keamanan sambil melambaikan tongkatnya. Wu Jinseng, yang mundur ke sudut, bergegas dan menunjuk ke arah Lian dan berteriak, dia. Dialah yang menyebabkan masalah di sini dan melukai penjaga keamanan. Kapten keamanan mengerutkan kening ketika dia melihat Lian yang kurus dan bertanya kepada dua pria yang bangkit dari tanah, apakah dia memukulmu? Ya. Kedua penjaga keamanan itu menjawab dengan ragu-ragu. Mereka tahu lebih baik dari siapapun mengapa kaptennya marah. Bahkan jika dua orang tidak bisa mengalahkan satu orang, kuncinya adalah Lian terlihat sangat lemah, yang sangat memalukan. Kapten keamanan mendengus dingin, mendorong kedua penjaga keamanan itu menjauh, berjalan ke arah Lian, dan berkata dengan wajah datar, nak, aku memberimu dua pilihan. 1. Berlutut di tanah dan minta maaf kepada orang-orangku. 2. Aku akan melakukannya mengalahkanmu. Berlututlah di tanah dan kemudian kamu memberi mereka hadiah dan meminta maaf. Lian berpikir sejenak dan berkata, bolehkah saya memilih 3? 3. Kapten keamanan terkejut sesaat, lalu mencibir dan berkata, anak baik, saya ingin melihat seberapa mampu kamu. Dia menggantungkan tongkat di pinggangnya, melepas bajunya dan melemparkannya ke penjaga keamanan di belakangnya. Dan berkata, untuk menghindari orang lain mengatakan bahwa aku mengganggumu, aku akan bertarung 1 lawan 1 hari ini. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan membiarkanmu pergi dari sini, jika tidak bersenandung. 1 lawan 1, adil. Lian dan kapten keamanan berdiri di sana, tidak ada yang mengira ini duel yang adil. Kedua penjaga keamanan yang dirobohkan oleh Lian memiliki punggung yang kokoh. Kapten keamanan di depannya jauh lebih kuat. Dari segi penampilan fisik saja, kapten keamanan sama sekali tidak kalah dengan tentara Amerika John. Natasha sedikit mengernyit, terlihat sangat tidak senang, tapi dia tidak mengatakan apapun. Bisakah kamu menungguku berganti pakaian? Gaun ini sangat mahal dan aku tidak ingin merusaknya. Kapten keamanan mengangkat bahu dan berkata itu tidak masalah. Yang lain mengira Ang Li sengaja mengulur waktu. Lian masuk ke kamar pas dan berganti pakaian kamuflase, dan segera keluar lagi. Ternyata dia seorang tentara. Kapten keamanan itu melirik ke arah Lian, lalu mendengus dengan nada menghina dan berkata, nak, aku khawatir kamu tidak tahu bahwa aku berasal dari KSK. KSK. Lian sedikit mengangkat kelopak matanya, dan penjaga keamanan yang berdiri di belakangnya mencibir. KSK terdengar sangat sederhana, tetapi sebenarnya ini adalah pasukan khusus paling terkenal di Jerman. Mereka yang dapat bergabung dengan pasukan ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Tak heran jika kapten keamanan begitu percaya diri, bahkan sombong, karena ia punya modal. Lian, kenapa kamu tidak menjelaskannya dengan hati-hati? Ini hanya kesalahpahaman. Su Xiaomei berkata dengan cemas dari samping. Wu Jinseng tampak sombong. Kesalahpahaman, penjelasan. Apakah mereka memberi kesempatan kepada diri mereka sendiri untuk menjelaskan? Biarkan pertarungan dimulai. Lian mengepalkan tangannya, menghembuskan nafas naga, dan meninju. Kapten keamanan mengangkat kelopak matanya dan meninjunya. Lian dan kapten keamanan berdiri bersama. Yang satu tampak kurus seperti monyet, sementara yang lain sekuat lembu. Namun menghadapi kapten keamanan kelahiran KSK itu, Ang Li tak bergeming sedikitpun. Dia tidak bisa mundur dari tinju harimau yang ganas, atau kehormatan pribadinya, atau kehormatan nasionalnya. Bagaimana dengan KSK? Saya dari tim Ryuga. Bang! Bang bang bang! Pukulan terus berdatangan, namun Lian tidak berusaha bersembunyi sama sekali, dia hanya menggunakan tubuh kurusnya untuk menahan tinju besar kapten keamanan, lalu memukul lawan dengan tinju kurus miliknya. Gaya permainan ini mengejutkan kapten keamanan. Apakah anak ini sekarat? Tinju harimau menekankan kata, ganas, dan Lian menggunakan kata, ganas ini sepenuhnya, membuat lawan kewalahan dalam hal momentum. Saat keduanya bertemu, yang berani menang, dan ini tentang Ang Li hari ini. Betapapun kuatnya musuh, Anda harus menghadapinya dengan gagah berani dan mengalahkan lawan sepenuhnya. Hah.
Lian menendang lekukan kaki kapten keamanan itu, memanfaatkan postur orang lain, dan memukul wajah orang itu dengan keras dengan tinjunya. Hululu. Kapten keamanan berbalik dan jatuh ke tanah. Adegan di depan mereka mengejutkan semua orang. Kapten keamanan yang merupakan mantan unit pasukan khusus andalan Jerman dipukuli hingga jatuh oleh seorang pria berpakaian seperti pekerja migran. Panggilan. Kapten keamanan berjuang untuk bangkit dari tanah dan menggelengkan kepalanya dengan keras, tetapi pandangannya kabur dan kepalanya terasa berat. Jika pertarungan hidup dan mati, Lian hanya perlu naik dan mengenai sasaran dengan satu pukulan untuk membunuh lawan. Apa yang masih kamu tonton? Ayo pergi dan tangani anak itu bersama-sama. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan penjaga keamanan bergegas menuju Lian seperti pot yang meledak. Wajah Lian menjadi gelap, menunjukkan sedikit kemarahan. Dia secara naluriah mundur selangkah dan membuka tangannya untuk melindungi Natasha dan Su Xiaomei di belakangnya. Berhenti. Teriakan keras terdengar dari kapten keamanan yang baru saja bangkit dari tanah. Satpam yang bergegas di depan tidak sempat berhenti, namun ditangkap oleh kapten keamanan dan dilempar ke belakang. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, apa kau tidak mendengarku? Kapten keamanan itu meraung dengan marah, menakuti semua orang untuk mengerem secara tiba-tiba. Kapten keamanan mengalihkan pandangannya ke Lian, menarik napas dan berkata, kamu menang. Saya menepati janji saya, kamu boleh pergi dari sini. Lian diam-diam menghela nafas lega, dia tidak menyangka kapten keamanan itu adalah orang yang tulus, dan dia tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik padanya. Ayo pergi. Lian berbalik dan berkata pada Natasha. Oh, oke. Natasha mengambil kembali kartu bank dan membungkus pakaian dari penjual yang panik. Tunggu sebentar. Kapten keamanan tiba-tiba memanggil. Apakah kamu ingin menyesalinya? Lian bertanya dengan agak tidak senang. Tidak. Jangan salah paham, saya hanya ingin tahu dari pasukan mana Anda berasal. Kapten keamanan bertanya dengan serius. Dia adalah anggota pasukan khusus andalan Jerman, tetapi dikalahkan oleh seorang anak laki-laki yang tidak mencolok. Tentu saja, dia ingin tahu siapa Ang Li. Bab 122. Dia dari sekolah hantu. Sebuah suara datang dari belakang. Mendengar suara tersebut, otomatis petugas keamanan membagi menjadi dua baris untuk memberi jalan. Seorang pria muda yang mengenakan setelan pantai kota-kota dan topi matahari dengan ekspresi sinis masuk. Tuan Philip. Wu Jinseng berteriak dengan penuh semangat. Saat dia hendak bergegas maju, penjaga keamanan menghentikannya seperti pencuri. Dia hanya bisa berteriak melalui tembok orang, Tuan Philip, Anda tidak mengenali saya lagi. Ini aku. Aku Wu Jinseng. Philip menurunkan kacamata hitamnya, memandang Wu Jinseng melalui celah antara kacamata dan pinggiran topinya, dan berkata dengan ragu, apakah kita saling kenal? Tuan Philip, saya membawakan Anda segelas anggur di pesta 3 hari yang lalu, apakah Anda ingat? Wu Jinseng berkata sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, beberapa orang langsung terjatuh di tempat. Brengsek. Saya menyajikan segelas anggur kepada Philip di sebuah pesta. Apakah ini juga seorang teman? Maaf, saya tidak ingat. Philip mengabaikan Wu Jinseng setelah mengatakan ini. Wu Jinseng berdiri di sana dengan wajah berkedut, sangat malu, dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tuan, apakah menurut Anda dia dari sekolah hantu? Kapten keamanan melangkah maju dan bertanya. Sekolah hantu terdengar sangat menyeramkan, namun sebenarnya mengacu pada sekolah penembak jitu tempat Ang Li berada. Karena orang menyebut penembak jitu sebagai hantu di medan perang, orang luar sering menyebut sekolah penembak jitu sebagai sekolah hantu. Philip mengangguk dengan sangat serius, menatap Lian, lalu menatap Natasha, dan berkata dengan nada mencela, Franz, kamu tidak mengenal pria terhormat ini, apakah kamu bahkan tidak mengenal wanita cantik ini? Franz telah memperhatikan Lian sebelumnya dan tidak melihat Natasha. Sekarang dia melihat lebih dekat dan terkejut. Keringat muncul di dahinya. Dia membungkuk dan berkata dengan nada meminta maaf, ternyata itu Natasha. Aku sangat menyesal. Itu karena Franz buta sehingga dia tidak mengenalimu. Mohon maafkan Franz atas kecerobohannya sebelumnya. Dari tanya jawab antara Philipton dan Franz saja sudah terlihat betapa mulianya status Natasha. Tidak apa-apa, Franz, kuharap temanku tidak menyakitimu, jawab Natasha dengan anggun. Saya baik-baik saja. Franz tertawa datar, lalu matanya tertuju pada Lian, dan dia memberi hormat militer dengan keras, Tuan, Anda adalah orang yang terhormat. Terhormat, tanda sekolah penembak jitu saja sudah cukup. Unit tempat Franz berada sebelumnya disebut pasukan khusus S, tapi tidak layak disebutkan di depan sekolah hantu. Di medan perang, selama lingkungannya cocok, penembak jitu yang hebat dapat menjatuhkan pasukan khusus. Suatu ketika KSK mengadakan latihan praktek bersama sekolah hantu. Latihan tersebut berlangsung di hutan hujan tropis, dan alhasil, tim pasukan khusus andalan ini kalah telak. Setelah itu, mereka mengetahui bahwa jumlah siswa di sekolah hantu kurang dari 1/5 dari jumlah mereka. Franz adalah salah satu saksi dari latihan itu, itulah sebabnya dia sangat menghormati siswa sekolah hantu. Kamu juga sangat kuat. Lian membalas hormat militer.
Natasha, kamu tidak menyapa adikku sebelum kamu datang ke sini untuk bermain. Itu benar-benar tidak pantas. Natasha tersenyum meminta maaf dan berkata, Philip, kamu tahu aku harus pulang sebentar lagi. Aku hanya datang ke sini untuk membeli beberapa pakaian. Lalu dia menunjuk Lian dan berkata, ini dari Yuhua. Lian dari Tiongkok, seorang siswa sekolah. Philip mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Lian, dan berkata sambil tersenyum, Lian, senang bertemu denganmu. Dia berhenti sebentar dan tersenyum aneh dan berkata, karena kamu berasal dari sekolah itu, kamu seharusnya bertemu dengannya. Dia. Lian tampak bingung. Natasha menjelaskan di samping, Philip mengacu pada instruktur Mali. Wajah meleleh instruktur Mali segera muncul di benak Lian. Natasha melanjutkan, instruktur Mali adalah paman kandung Philip. Paman. Ang Li secara naluriah membandingkan wajah instruktur Mali dengan wajah Philip. Philip adalah tipikal pria tampan Jerman, dan dia serta Mari adalah paman dan keponakan. Dari sudut pandang genetik, dapat disimpulkan bahwa Mari juga seorang pria tampan sebelum dia terluka. Natasha berhenti sejenak, matanya tertuju pada Philip dan berkata, jangan lihat penampilan sinis Philip. Faktanya, dia juga pernah menjadi murid sekolah itu sebelumnya, dan dia juga memenangkan penghargaan peluru emas. Penghargaan peluru emas. Itu adalah penghargaan tertinggi di sekolah penembak jitu. Hanya ada satu tempat setiap tahun dan diberikan kepada siswa terbaik tahun ini. Philip memenangkan Golden Bullet Award, yang menunjukkan bakat dan level penembak jitunya. Retakan. Ang Li memberi hormat militer kepada Philip. Seseorang yang bisa memenangkan penghargaan peluru emas pasti layak dihormati orang, setidaknya dari segi bakat penembak jitunya. Philip melambaikan tangannya dan berkata, saya bukan lagi seorang tentara, Anda tidak perlu memperlakukan saya seperti ini. Kemudian dia mengeluarkan kartu hitam dari saku jaketnya, sebenarnya, saya masih kakak laki-laki Anda. Ini pertama kalinya. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu saat kita bertemu, jadi aku akan memberimu ini. Yang satu adalah sahabat sejati Philip, dan yang lainnya dihormati oleh kapten keamanan dan juga murid paman Philip, jadi dia dan Philip masih bersaudara. Mendengar hal tersebut, Wu Jinseng sudah ingin melumasi kakinya dan melarikan diri, namun kakinya terlalu lemah untuk berjalan. Mata Wu Jinseng semakin melebar saat melihat kartu hitam yang dikeluarkan Philip. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada imbalan tanpa imbalan. Wu Jin menjadi cemas dan berteriak, idiot, tahukah kamu apa yang diwakili oleh kartu itu? Itu adalah kartu VIP hitam paling mulia di gedung perbelanjaan ini. Dengan kartu hitam ini, kamu dapat membeli diskon 50% di toko manapun di gedung ini. Dapatkan barangnya dengan harga diskon, dan yang penting punya kuota gratis 1 juta untuk dipakai setiap tahunnya. Kartu VIP termahal, diskon 50% untuk pembelian di toko manapun, dan 1 juta kredit gratis setiap tahun. Lian kaget saat mendengar ini, dia tidak menyangka kartu yang tampak biasa ini bisa begitu mengagumkan. Wu Jinseng memiliki kartu emas VIP di sebuah gedung, tetapi diperoleh dengan menghabiskan 1 juta setahun, yang tidak sebanding dengan kartu hitam di depannya. Pantas saja Wu Jinseng bereaksi begitu keras saat melihat penolakan Ang Li. Kalau begitu aku tidak tahan lagi. Lian berkata dengan tegas. Philip mengerutkan kening dan memandang Lian, dan tiba-tiba tertawa, menarik, aku semakin menyukaimu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi temanku, Philip. Mulut Wu Jinseng bergerak-gerak saat mendengar ini. Teman Philip, hanya dengan beberapa kata ini, jauh lebih berharga daripada kartu hitam itu. Sekarang izinkan saya berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya. Philip tiba-tiba mengubah suaranya dan mengarahkan pandangan dinginnya pada penjual yang kejam itu. Bab 123. Berdebar. Penjual itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan berteriak dengan sedih, Tuan Philip, saya salah. Saya tidak tahu mereka adalah teman Anda sebelumnya. Tolong beri saya kesempatan. Kenapa? Bisakah kamu memperlakukanku seperti itu jika kamu bukan temanku? Setiap orang yang memasuki gedung ini adalah tamu kita, dan setiap orang harus menerima rasa hormat dan keramah tamahan yang hangat. Orang seperti kamu sama sekali tidak pantas berada di sini. Baker di sini. Philip berteriak dengan wajah dingin. Tuan Philip, saya masih memiliki 2 anak yang harus saya besarkan. Tolong beri saya kesempatan. Saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi. Saya akan memberi Anda sejumlah uang untuk membantu Anda transisi, tetapi Anda tidak akan pernah bekerja di sini lagi, kata Philip dengan kejam, lalu melambaikan tangannya. 2 petugas keamanan segera melangkah ke depan dan menyeret penjual kejam itu keluar. Philip menoleh untuk melihat Wu Jinseng. Kaki Wu Jinseng menjadi lemah, dan dia hampir berlutut di tanah seperti seorang penjual. Dia berdiri di sana dan berkata, Tuan Philip, saya bahkan menyajikan minuman untuk Anda. Selain itu, saya juga tamu Anda di sini. Aku tidak suka tamu sepertimu, kata Philip dengan jijik.
Ketika Wu Jinseng mendengar ini, dia segera berteriak kepada Lian, "Lian, tolong katakan sesuatu yang baik untukku." "Lian, bagaimanapun juga, kita juga teman sekelas lama, kamu tidak bisa mengabaikannya." "Sial, kenapa kamu bilang kita teman sekelas lama sebelumnya?" Mendengus. Lian pura-pura tidak mendengar. "Lian, apakah kamu mengenalnya?" Philip berbalik dan bertanya. "Aku tidak mengenalnya." Lian memutuskan untuk memberi pelajaran pada Wu Jinseng. Dia tidak membunuh anak ini dengan tangannya sendiri, tapi dia sudah memberikan muka kepada teman sekelas lamanya. "Oke." Philip melambaikan tangannya, dan penjaga keamanan segera naik dan membawa keluar Wu Jinseng. "Lian, kamu tidak boleh melakukan ini, kami adalah teman sekelas lama." "Lian, cepat katakan sesuatu yang baik padaku." "Lian, ini negara asing, kita harus tetap bersatu." "Lian, Lian." Suara Wu Jinseng terdengar sepanjang itu. "Terima kasih." Natasha dan Philip mengobrol sebentar untuk beberapa kata lagi, lalu berkata, "Ini sudah larut, dan aku harus kembali." "Baiklah, aku akan pergi mengunjungi bibiku secara langsung jika aku punya waktu." "Ada yang harus kulakukan sekarang, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi," kata Philip. Natasha tersenyum dan melambaikan tangan pada Philip. Dari awal sampai akhir, Philip sepertinya tidak memandang Su Xiaomei, apalagi berbicara dengannya. Tetapi setelah Lian pergi, Philip tiba-tiba berkata dengan wajah berat, "Franz, kirim seseorang untuk menyelidiki gadis Tionghoa itu. Dia memberiku. Lihat. Perasaan yang sangat berbahaya." "Ya," jawab Franz. Philip berdiri di sana selama 2 detik, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Saya harap saya paranoid. Kenapa kamu masih mengikuti kami?" Lian tiba-tiba berhenti dan menguliahi Su Xiaomei. Karena hubungan Wu Jinseng, Lian agak bermusuhan terhadap teman-teman lamanya. Su Xiaomei berkata dengan ekspresi sedih, "Apa, Lian, kamu ingin mengusirku seperti yang kamu lakukan pada Wu Jinseng?" Berpikir bahwa Su Xiaomei telah berbicara untuknya sebelumnya, Lian tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. "Maaf, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja," kata Lian dan mengalihkan pandangannya ke Natasha, menunjukkan bahwa dia sedang tidak nyaman sekarang. Kecerdasan emosional Su Xiaomei tiba-tiba menjadi sangat rendah, yang sama sekali tidak dapat dipahami. Tapi Natasha berkata sambil tersenyum, "Karena dia teman sekelasmu yang lama, ayo kita datang ke rumahku bersama. Pokoknya, ini akan lebih hidup dengan lebih banyak orang." "Bagus." Su Xiaomei segera melompat dan meraih lengan Natasha, seolah-olah kita berada di tim yang sama. "Natasha, namaku Su Xiaomei, senang bertemu denganmu. Bagaimana kamu tahu namaku? Bukankah mereka baru saja memanggil namamu?" "Oh, lihat otakku. Natasha, gaunmu terlihat sangat cantik." "Terima kasih. Natasha, kudengar kamu seorang dokter. Hebat. Aku iri pada orang yang paling banyak belajar kedokteran. Nona Su, kamu terlalu murah hati. Panggil saja aku Xiaomei." "Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu Xiaomei mulai sekarang." Kelopak mata Lian bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan komunikasi Su Xiaomei begitu kuat. Dia dan Natasha telah menjadi sahabat, tetapi dia merasa seperti diasingkan. Awalnya, Natasha ingin langsung kembali, tetapi Su Xiaomei bersikeras untuk membeli beberapa hadiah, mengatakan bahwa datang dengan tangan kosong untuk pertama kalinya bukanlah ide yang baik. Jadi mereka bertiga berjalan mengitari gedung itu lagi, dan tas besar dan kecil berisi barang-barang ada di tangan Lian. Inilah alasan lain mengapa pria tidak suka berbelanja dengan wanita. Wanita menikmati nikmatnya berbelanja, namun pria hanyalah buruh yang membawa barang. Su Xiaomei juga membelikan hadiah untuk Lian. Lian ingin membayarnya sendiri, tapi dia berubah pikiran saat melihat harga hadiahnya. "Aku meminjamkanmu uang ini. Teman sekelas lama, lihat apa yang kamu katakan. Kenapa kamu begitu cerewet denganku? Apakah kamu lupa bahwa kamu juga memberiku mobil senilai 1 juta?" Su Xiaomei berkata sambil tersenyum. Ada garis hitam di antara alis Natasha. "Lian, apakah kamu benar-benar memberi Xiaomei sebuah mobil?" "Itu." "Oh." Lian tidak repot-repot menjelaskannya setelah memikirkannya. "Ayo pergi, aku tidak sabar untuk bertemu bibiku." Su Xiaomei menarik Natasha ke tempat parkir. Begitu mereka bertiga keluar dari lift, sesosok tubuh bergegas mendekat. "Ah!" Su Xiaomei dan Natasha berteriak ketakutan, dan Lian, yang berdiri di belakang, mengusir mereka. "Ini aku." Orang yang berlari ke arahnya sudah terbang mundur dan jatuh ke tanah, hanya menyisakan jeritan. "Wu Jinseng!" teriak Su Xiaomei. Lian mengerutkan kening,
mengira anak ini benar-benar berhantu. Hei, jangan berbaring di tanah dan berpura-pura mati, aku bahkan belum mengerahkan kekuatan apapun. Natasha berjalan mendekat untuk memeriksa, mengangkat kepalanya dan berkata, dia pingsan. Sangat tidak berpengalaman. Lian, kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Su Xiaomei berteriak dengan cemas. Bagaimanapun, Wu Jinseng adalah teman sekelas lama. Lian juga sedikit malu. Dia pingsan sendirian dan dia adalah teman sekelasnya, jadi tidak adil meninggalkannya di sini. Bawa dia ke mobilku, kata Natasha. Ini tidak bagus, kata Su Xiaomei, tapi dia sudah menarik Lian untuk berjongkok dan mengangkat Wu Jinseng ke punggung Lian. Mengapa saya begitu sengsara? Lian tampak seperti akan menangis. Sungguh menyedihkan memikirkan Wu Jinseng menyebabkan masalah baginya satu demi satu, dan sekarang dia harus menanggung pria malang ini. Apalagi setelah duduk di dalam mobil. Awalnya Beetle tidak terlalu luas. Natasha bertanggung jawab mengemudi, Su Xiaomei duduk di kursi penumpang, dan Lian hanya bisa duduk di kursi belakang bersama Wu Jinseng. Siapapun yang pernah mengendarai mobil sekecil itu dapat dengan mudah membayangkan rasa frustrasi dua pria dewasa yang duduk di belakang. Saat masuk ke dalam mobil, mata Su Xiaomei tiba-tiba menjadi tajam dan dia melihat ke arah sudut tempat parkir. Bab 124. 10 menit kemudian. Kapten keamanan gedung Froens bergegas masuk ke kamar Philip dengan panik, menutup pintu dengan hati-hati sebelum mendatangi Philip, dan berteriak dengan suara rendah, "Tuan, ini tidak baik." Philip memegang pisau buah di tangan kirinya dan sebuah apel merah di tangan kanannya. Dengan jemarinya, ia mengupas kulit apel secara merata. Dia kidal. Saya mengirimkan 2 orang, satu bertanggung jawab atas pengawasan dan yang lainnya bertanggung jawab atas penyelidikan rahasia, dan keduanya terbunuh. Philip mengerutkan kening, dan kulit apelnya putus dan jatuh ke atas meja. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Franz menggelengkan kepalanya dengan wajah berat dan berkata, tidak ada petunjuk. Orang yang melakukannya menghindari semua kamera. Dia adalah seorang master. Sebuah cibiran muncul di bibir Philip, dan dia berkata dengan suara rendah, sepertinya semuanya seperti yang kubayangkan. Identitas gadis itu sungguh luar biasa. Orang yang membunuh kita hanyalah peringatan. Tuan, apakah itu benar? Franz disela oleh Philip sebelum dia selesai berbicara. Tidak perlu menyelidiki. Selama dia tidak memprovokasi kita, lebih baik tidak menimbulkan masalah. Philip berhenti sejenak, lalu memerintahkan, sesuai aturan lama, bayar sejumlah uang dari rekening saya untuk menyediakan tempat tinggal biaya untuk saudara-saudara yang berada dalam kesulitan. Ya, menarik. Philip tersenyum tipis lagi, memotong sepotong apel dengan pisau dan memasukkannya ke dalam mulutnya, matanya menjadi semakin tajam. Mobil melaju di jalanan, semakin jauh. Wu Jinseng yang sedang koma akhirnya terbangun. Ketika dia menemukan Lian duduk di sebelahnya, dia segera bergegas mendekat. Dia memeluk Lian dan menangis dengan getir, "Lian, aku tahu kamu tidak akan pergi aku sendiri." Bagaimana mengatakannya? Kita juga teman sekelas lama, kan? Kamu tidak akan sekejam itu. Hei, lepaskan aku. Teriak Lian. Ruang di dalam mobil ini sangat kecil sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku tidak akan melepaskanmu, tolong biarkan aku memelukmu sebentar. Persetan, aku hanya laki-laki. Terus kenapa? Lian, akulah yang salah di masa lalu. Mulai sekarang, bagaimana kalau aku melakukan apapun yang kamu mau di sisimu dan melakukan apapun yang kamu mau? Tidak, aku tidak mampu membayar tuan muda sepertimu, jadi sebaiknya kamu menjauh dariku. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu tidak berjanji padaku, aku akan terus memelukmu seperti ini. Biarkan aku pergi, apakah ada orang yang tidak tahu malu sepertimu? Itulah aku. Oke, bolehkah aku mengaku kalah? Biarkan aku pergi dulu. Bagus, kamu akan menjadi bosku mulai sekarang. Bos. Ah. Lian menamparkan wajah Wu Jinseng dengan tapal kuda. Itu keterlaluan, oh. Sial, kamu sebenarnya ingin menciumku. Bos, Wu Jinseng menutupi wajahnya dan merasa sedih tapi bahagia. Lian merasa ingin muntah, dan berpikir, kejahatan apa yang saya lakukan hingga memprovokasi Wu Jinseng. Tanpa disadari, mobil melaju ke area efek terpencil, dan setelah melewati hutan, sebuah tanda muncul di pinggir jalan. Properti pribadi, tidak boleh masuk kecuali diundang. Natasha mengabaikan tanda itu dan terus melaju ke depan. 2 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi besar. Natasha,
dari hutan di sana sampai di sini, apakah semuanya rumahmu? Wu Jinseng bertanya dengan heran. Iya, apapun yang kamu lihat nanti, kamu tidak perlu terlalu memperhatikan, anggap saja tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Menggigit. Gerbang besi besar, yang tingginya 5 hingga 6 meter dan lebar lebih dari 10 meter, terbuka secara otomatis, memperlihatkan dua petugas keamanan bersenjata berdiri rapi. Gulu. Formasi ini membuat Wu Jinseng takut sampai kencing. Bagaimanapun, Wu Jinseng juga orang terkaya di kota kecil. Dia adalah generasi kedua yang kaya raya, tetapi dibandingkan dengan Natasha, dia menjadi seorang pengecut. Wu Jinseng selalu berpikir bahwa Philip adalah orang kaya generasi kedua paling menakjubkan yang pernah dilihatnya, tetapi setelah bertemu Natasha hari ini, Philip bukanlah siapa-siapa. Itu. Wu Jinseng tiba-tiba melihat patung boneka bersayap di dua tiang pintu. Pertanda yang aneh, sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Saat mobil terus bergerak maju, mata Wu Jinseng bergerak ke kiri dan ke kanan, dan dia tertegun saat matanya tertuju pada penjaga keamanan. Setiap satpam memiliki lencana yang tergantung di dadanya, persis seperti boneka di tiang pintu. Malaikat. Mata Wu Jinseng menonjol, mulutnya terbuka lebar, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Lian sedikit mengernyit, menyadari bahwa penjaga keamanan ini tidak biasa. Setidaknya mereka adalah tentara, dan banyak dari mereka mungkin adalah tentara pasukan khusus. Mampu mempekerjakan begitu banyak ahli sebagai penjaga keamanan dan membekali mereka dengan senjata secara terbuka menunjukkan betapa kuatnya keluarga Natasha di Jerman. Aneh, kenapa orang seperti Natasha mau bersekolah menjadi perawat sekolah? Tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Xiaomei, yang duduk di kursi penumpang, kelopak matanya sedikit menggelap dan rasa dingin keluar dari matanya. Kemudian dia kembali normal dan berseru berlebihan, Natasha, rumahmu sangat besar. Tidak apa-apa. Natasha memaksakan senyum, penuh perlawanan terhadap rumah ini. Bos, apakah kamu memperhatikan malaikat-malaikat itu? Wu Jinseng mencondongkan tubuh ke telinga Lian dan berbicara dalam dialek aslinya. Bahasa Mandarinnya luas dan mendalam. Meskipun Natasha belajar banyak bahasa Mandarin dari Ang Li, dia tidak akan pernah mengerti dialeknya. Apakah ada masalah? Lian bertanya. Masalahnya besar, kata Wu Jinseng, menatap Natasha, dan bertanya dengan suara rendah, Bos, tahukah kamu siapa wanita jalang ini? Kecuali dokter sekolah, Lian sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Natasha. Wu Jinseng melanjutkan, boneka itu adalah simbol dari grup malaikat. Anda pasti pernah mendengar tentang grup malaikat, bukan? Lian menggelengkan kepalanya. Setelah datang ke Jerman selama sebulan, Lian tidak tahu apapun kecuali belajar di sekolah. Wu Jinseng mengulurkan tangan dan menepuk keningnya dan menjelaskan, Angel Group adalah salah satu dari 10 perusahaan teratas di Jerman. Meskipun ini bukan perusahaan paling menguntungkan di Jerman, ini jelas merupakan perusahaan paling berpengaruh di Jerman. Mengapa? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena. Wu Jinseng berhenti sebentar, menatap Natasha dengan prihatin, lalu merendahkan suaranya dan berkata, karena grup malaikat memiliki latar belakang yang gelap. Latar belakang hitam. Lian mengangkat kelopak matanya dan mengerti apa yang dimaksud Wu Jinseng. Kami di sini. Suara Natasha datang dari depan. Mobil diparkir di depan taman, di seberang sebuah rumah besar. Lian mengamati sepanjang jalan dan menemukan bahwa istana itu dijaga ketat. Mulai dari pintu, ada 3 anak tangga, 1 pos, 5 anak tangga, dan 1 penjaga keamanan bersenjata terlihat di mana-mana. Lebih tepatnya, seseorang diam-diam memantau semuanya sejak tanda itu dipasang di hutan. Nona, akhirnya Anda kembali. Nyonya sudah menunggu di dalam. Seorang lelaki tua berjas dan sepatu kulit dengan gaya khas kepala pelayan melangkah maju untuk membantu Natasha membuka pintu mobil. Bersambung.